Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Putri Avandasari dengan NIM C1 C02176. Saya dari kelas R10. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai sistem keuangan syariah. Adapun submateri yang akan saya bahas yaitu yang pertama konsep memelihara harta kekayaan, yang kedua cara memperoleh dan menggunakan harta, yang ketiga akad, kontrak, dan transaksi, yang keempat riba dan jenis riba, yang kelima transaksi yang dilarang, yang keenam prinsip sistem keuangan syariah, dan yang ketujuh jenis instrumen keuangan syariah. Materi yang pertama yaitu konsep memelihara harta kekayaan. Memelihara harta kekayaan bertujuan agar harta yang dimiliki oleh manusia diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariah, sehingga harta yang dimiliki halal dan sesuai dengan keinginan pemilik mutlak dari kekayaan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep kepemilikan harta yang baik harus memenuhi dua kriteria, yaitu yang diperoleh dengan cara yang sah dan yang benar atau legal dan fair, serta dipergunakan dengan dan untuk hal-hal yang baik di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menurut Islam, kepemilikan harta kekayaan pada manusia terbatas pada kepemilikan kemanfaatannya selama masih hidup di dunia dan bukan kepemilikan secara mutlak. Materi yang kedua yaitu memperoleh dan menggunakan harta. Memperoleh harta adalah aktivitas ekonomi yang masuk dalam kategori ibadah muamalah atau mengatur hubungan manusia dengan manusia. Dalam penggunaan harta, manusia tidak boleh mengabaikan kebutuhannya di dunia, namun di sisi lain juga harus cerdas dalam menggunakan hartanya untuk mencari pahala akhirat. Ketentuan syariah berkaitan dengan penggunaan antara lain yang pertama tidak boros dan tidak kikir, yang kedua memberi infak dan sedekah, yang ketiga membayar zakat sesuai ketentuan, yang keempat memberi pinjaman tanpa bunga atau qardul hasan, dan yang kelima meringankan kesulitan orang yang berutang. Yang ketiga ada akad, kontrak, dan transaksi. Akad dalam bahasa Arab yaitu al-aqd, jamaknya al-uqud, berarti ikatan atau mengikat, atau al-rob. Jenis akad dari segi ada atau tidaknya adanya kompensasi. Fikih muamalat membagi lagi akad menjadi dua bagian, yakni akad tabaru dan akad tijarah atau muawadah. Akad tabaru adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba atau transaksi nirlaba. Tujuan dari transaksi ini adalah pihak dalam rangka berbuat kebaikan yang tidak berhak mendapatkan imbalan apapun kepada pihak lainnya, karena ia hanya mengharapkan imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari manusia. Selanjutnya, transaksi yang dilarang. Asal dalam muamalah adalah semuanya diperbolehkan kecuali ada ketentuan syariah yang melarangnya. Hal yang termasuk transaksi yang dilarang yaitu yang pertama aktivitas bisnis terkait barang dan jasa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua riba. Selanjutnya riba dan jenis riba. Riba merupakan tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan atau iwad yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Ada macam-macam riba. Yang pertama yaitu riba nasi'ah, merupakan salah satu jenis riba yang diakibatkan oleh proses jual beli atau pertukaran barang ribawi yang tak sejenis dan dilakukan secara utang dengan adanya tambahan nilai transaksi ketika terdapat penangguhan waktu pembayaran. Yang kedua riba fadl adalah riba yang muncul karena transaksi pertukaran atau barter. Pertukaran atau jual beli barang ribawi dengan kuantitas, kualitas, atau kadar takaran yang berbeda. Selanjutnya riba qard. Adanya persyaratan kelebihan pengembalian pinjaman yang dilakukan di awal akad perjanjian hutang piutang oleh pemberi pinjaman terhadap yang berhutang tanpa tahu untuk apa kelebihan tersebut digunakan. Yang keempat, riba yad adalah riba yang diakibatkan oleh kegiatan jual beli atau pertukaran barang ribawi maupun bukan ribawi dengan perbedaan nilai ketika terjadi penundaan transaksi. Dan yang kelima, riba jahiliyah, yaitu adanya tambahan nilai hutang karena adanya tambahan tempo pembayaran hutang yang disebabkan oleh peminjam tidak mampu membayar hutang pada waktunya. Praktik riba seperti ini banyak diterapkan pada masa jahiliyah. Selanjutnya, prinsip sistem keuangan syariah.
Sistem keuangan syariah merupakan bagian dari upaya memelihara harta agar harta yang dimiliki seseorang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan syariah. Sistem keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah. Dan materi yang terakhir yaitu instrumen keuangan syariah. Instrumen ini dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, akad investasi, merupakan jenis akad tijarah dengan bentuk uncertainty contract. Kelompok akad ini yaitu yang pertama mudharabah, yang kedua musyarakah, yang ketiga suku atau obligasi syariah, dan yang keempat saham syariah. Yang kedua ada akad jual beli atau sewa menyewa, merupakan jenis akad tijarah dengan bentuk certainty contract. Kelompok akad ini antara lain yang pertama murabahah, yang kedua salam, yang kedua istina, dan yang keempat ijarah. Selanjutnya yang ketiga akad lainnya yang meliputi yang pertama syarf, yang kedua wadiah, yang ketiga qardul hasan, yang keempat al-wakalah, yang kelima hiwalah, dan yang keenam ran. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.